atau siapa itu? Khabib Nurmagomedov. Tapi ternyata sehari, 2 hari, 3 hari, nih Kakanda dengerin laguku ya gitu. Terus dia tiba-tiba yang apa namanya, aku lupa. Apa bro? Nulis aja gitu. Aku mulai nyari-nyari kalau aku harus nyanyi nih. Key yang pas itu di mana ya untuk vokal. Itu Susana ya. Ayah aku beliin itu dong di toko online itu ini cakarnya Wolverine. Cara naik absurd cer gokil iku biyen gak ini. Tapi nggak apa-apa, aku bilang aku sih tipikal yang membebaskan aja gitu. Maksudku biarin usia aja. Berapa sih Mas? Anak pertama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun lebih lah. Yang mau jadi pembalap yang mana? Yang pertama tadi. Dia masih berusaha keras meratakan perutnya. Karena badannya gendut. Oh, kan bapaknya persis loh ya. Bapaknya gede banget loh ini. Perutnya doang. Yang kedua 3 tahun, 3 tahun lebih. Itu juga mau jadi caki juga. Itu belum jelas kalau dia. Mungkin masih ngikut abangnya kali. Cuma tapi dia nggak mencetuskan diri mau jadi pembalap F1 dia. Oh, enggak ya, F2 kayaknya. Mungkin. Aku bilang kamu jadi pengusaha aja deh gitu. Amin. Abang, masnya aja yang balapan. Nah, pengusaha biar bisa dapat cita-cita itu tadi. Kalau bapaknya nanti bapak tua ya, kamu lanjutkan cari duit ya gitu. Oke. Kalau semisal anaknya nanti jadi musisi gimana Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, mana-mana ya. Yang penting jelas. Kelihatan nggak Mas kalau bibitnya anaknya Mas dari sekarang? Kayaknya yang F1 tadi kelihatan deh. Oh. Musisi Pak. Itu deritaku Mas kalau lagi di mobil. Ayah, coba yang F1. Kalau musisi nggak tahu ya. Tapi ya senormalnya, mungkin normalnya anak kecil ya. Iya. Doyan. Biasanya kan kelihatan kalau dia mau jadi bola, dia mau. Kalau anakku yang nomor 2 kayaknya pengen kayak ini mungkin. Apa kayak yang Korea kayak? BTS Mas. Itu Behind the BTS. scene itu ya. Joget-joget gitu dia. Oh, K-pop. Jogetnya lincah Mas. Oh ya? Tapi dia kalau nyanyi, walaupun menurutku nadanya benar. Oke, tapi temponya ya tinggal dipoles aja gitu. Cuman aku nggak tahu dia punya bakat di situ. Kayak aku banget. Bebas. Ya. Karena Mas kayak aku banget loh Mas. Nadanya udah benar. Temponya. Aku khawatir dia kalau jadi ini UFC sesuk kayak. Loh, lan. Apa jenis gula tuh lan? Yang kayak Khabib Nurmagomedov atau siapa itu? Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagedon Mas. Nurmagomedov. Nurmagedon lah male. Hiu iku lan. Kan nanti yang histeris bundanya gitu. Aduh, anakku. Terus Masnya enggak histeris? Ya, namanya UFC kan piye, Mas? Oh iya. Kalau aku yang penting kamu menang. Iya, mesti ae. Gimana caranya gitu? Curang dikit nggak apa-apa namanya. Jangan sampai curang lah Mas. Minimal nanti semisal anaknya nggak kuat lawannya, undang kita. Nah, kita betul. keroyok. Itu namanya kan curang. Kan STM kita. Oh iya. Biar kita keroyok kita. Mas ngomongin soal musik ini. Mas Adi ini udah berapa project atau bandnya ini Mas? Banyak sih Mas. Bandnya mulai dari awal sampai sekarang berapa band sing pernah sama Mas Adi? Emang Mas Adi dulu emang awalnya gitaris ya? Main gitar dari Main gitar awal. ya? Main gitar. Aku waktu STM punya 1 band. Oke, STM 1 band. Enggak, Ding. 3 mungkin ya. Oke. 3 band-bandan gitu-gitu doang lah. Oke. Karena aku bener-bener mulai main musik itu waktu kuliah. Waktu kuliah di Jogja itu awal-awal kuliah kan bingung mau ngapain kok Sabtu Minggu gitu. Akhirnya aku punya budget untuk les bahasa Inggris. Aku akhirnya les gitar gitu. Oh, diarahkan ke sana? Enggak, aku aja menyimpang aja gitu. Oke. Karena aku waktu itu bisa main gitar cuman
chord doang gitu, tapi aku pengen kayak orang main melodi enak aja. Emang siapa yang influence Mas Adi? Aku tuh dari zaman dulu tuh suka dengerin Coldplay itu. Oke. Cuman karena waktu di kampus aku kan ikut UKM musik tuh. Nah kebetulan seniorku tuh banyak yang rocker juga, jadi kayak Mr. Big apa segala macam. Dari situ tuh lihat orang-orang tuh ini main di G terus dia main melodi-melodi sampai sini-sini sampai ujung-ujung gitu. Gimana ya, aku nyoba-nyoba kok fales gitu. Nah, akhirnya aku kursus lah untuk tahu itu. Setelah cuman grade 1 Mas. Setelah aku tahu, Mbak Jindol jebolnya cuman solmisasi ngene, wes berhenti aku. Terus aku ikut-ikut ini aja. Ikut-ikut seniorku yang jago gitu kan. Ya udah aku ngikut aja, belajar sama dia, bantuin dia. Kalau dia main aku ngikut, bantuin nge-crew gitu. Ya udah dari situ aja. Lebih banyak belajarnya nongkrong sih. Nongkrong ya, di tongkrongan, otodidak lah ya. Otodidak. Kalau otonomi kan namanya daerah. Iya. Kalau otodidak kita belajar sendiri. Betul. Terus? Otorisasi itu Beda lagi. Kalau otomotif anaknya tadi yang hebat. Terus ini Mas Adi, tadi kan awalnya Mas Adi kan belajar dari gitaris nih awal dan sebagainya sampai akhirnya Mas Adi sekarang solo. Iya. Solo. Kenapa sekarang milih jalur solo, Mas? Padahal Mas Adi ini dari Riau loh. Itu dia, makanya orang bilang Solo, enggak, saya Jogja Mas. Kenapa ini Mas serius ini Mas? Nggak punya pilihan lagi kali ya. Aku pasca dari Stars and Rabbit tuh aku memang memilih untuk istirahat sebenarnya. Awalnya aku mungkin kebayang waktu tuh bisa istirahat setahun gitu. Enak kayak di rumah karena aku ya ada plus ada minusnya kan. Waktu lagi kenceng-kencengnya itu kan ya alhamdulillah rezekiku ikut kenceng. Amin. Tapi minusnya aku ngerasa aku banyak kehilangan waktu ngelihat perkembangan anak-anakku itu loh Mas. Jadi aku jarang di rumah waktu itu kan. Karena kadang kalau nggak apa-apa Mas. Itu namanya hujan. Itu namanya hujan. Jakarta juga ada Mas. Ada ya. Cuman di sini aman nih. Aman. Tadi kalau di Depok hujan dikit, petirnya banyak. Iya. Bener. Kalau di sini hujannya yang lebay ya. Hujannya lebay. Petirnya nggak ada. Terus. Sampai mana ya tadi ya? Sampai kehilangan momen untuk keluarga. Oke. Iya gitu, karena kan waktu itu kayak dari Jumat atau dari Kamis udah jalan, biasanya pulang Senin gitu kan. Bahkan waktu itu kayak anak istriku weekend jalan-jalan gitu, ya bapaknya harus kerja gitu loh. Pas giliran aku di rumah gitu, hari biasa kan. Jadi tapi enak juga Mas, ke mall kadang zaman dulu hari biasa tuh kan nggak ramai gitu ya. Benar. Jadi ya begitulah. Nah pas Stars and Rabbit itu bener-bener emang wadet banget Mas ya. Buat anak, buat keluarga gitu loh aku. Tapi ternyata sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari itu aman gitu loh. Seminggu lewat itu kangen manggung Mas. Asli. Ternyata nggak bisa itu. Maksudnya yang bener-bener berhenti tek gitu tuh. Kan itu aku berhentinya kan tek gitu kan. Bener-bener jek gitu kan. Bener-bener yang dari padat jek gitu. Emang nggak bisa ternyata, tapi waktu itu aku coba untuk ya udahlah istirahat dulu aja gitu. Udah tuh sampai akhirnya mungkin hampir setahun aku mau mulai lagi, tahu-tahu pandemi kayaknya. Nah aku sudah mencoba kontak sana sini nyari, aku bikin band lagi kali ya gitu. Nyoba. Ternyata nggak gampang bikin band itu. Aku ngerasa waktu itu energiku udah nggak cukup mau bikin band lagi Mas. Kayak nggak punya energinya gitu loh. Kalau harus mungkin ketemu yang maksudnya bukan level, mungkin pengalamannya di bawahku gitu, aku kayak harus bantu nge-grab dia gimana bisa kita segaris nih gitu. Atau kalau yang udah sama-sama gitu kayak ya udah kayak sama-sama waktunya juga kadang susah, terus makin banyak kepala kan makin bingung. Bisa jadi bagus, bisa jadi ruwet toh.
Akhirnya aku ngerasa aku kayak nggak punya energinya. Ya udah, aku mulai iseng nulis aja gitu. Aku mulai nyari-nyari kalau aku harus nyanyi nih, key yang pas itu di mana ya untuk vokalku gitu loh. Dengan vokalku yang cuman berpengalaman cuman Indonesia Raya setiap 17 Agustus dari itu zaman mah udah rahasia umum, itu nggak perlu diceritakan. Lah iya, itu kan basicnya cuman itu doang pengalaman aku nyanyi gitu. Sama. Nah, akhirnya aku ngulik lah tuh. Oke. Ya ngulik. Jadilah Winterman itu. Jadilah Winterman, itu adalah Winterman. Asik. Winterman. Terus selain Winterman ini, Mas Adi juga yang pasca dari Star and Rabbit terus menuju ke Winterman. Itu paling bingung pas ngapain, Mas? Biasanya kan kita kan mau ngawali itu kan mikir lagu enggak, ya apa. Aku enggak ada sih. Alhamdulillah aku nggak nemuin kebingungan itu gitu. Udah lah, oke. Karena aku waktu itu sudah emang dari zaman sebelumnya pun, dari zaman di Stars and Rabbit pun, bikin Stars and Rabbit tuh aku nggak mikirin mau laku kayak mau enggak, bodo amat gitu. Oke. Jadi kalau kesulitan di pengerjaannya ya aku nggak ngerasa sulit karena Stars and Rabbit juga aku juga ngerjain gitu loh. Jadi emang aku cuman memakai ngerjain project baru dengan pola-pola yang lama aja gitu, yang biasa aku kerjain zaman dulu aja gitu. Jadi nggak ada kendalanya, cuman moodnya doang, Mas. Moodnya doang. Moodnya kayak ada beberapa lagu yang aku udah coba bikin dari lama gitu kan. Aku coba nyanyi tapi aku nggak yakin dengan suaraku sendiri gitu. Tuh ya emang mungkin key-nya nggak pas di sini gitu. Okay. Aku coba kulik gitu. Sampai akhirnya aku ketemu Winterman itu yang kayaknya kalau mau nyanyi harus begini mungkin bentukannya gitu. Akhirnya tercipta Winterman itu. Winterman. Berapa lama emang proses kalau jadi Winterman? Cepet, Mas, itu, Mas. Jadi aku akhir tahun 2020 itu, November itu saya give up, Mas. Oke. Kayaknya memang aku udah nggak bisa lanjut di musik gitu. Oke. Cuman doa aja gitu, maksudnya ya Allah kalau memang masih dikasih jalan nih, please lah, nggak apa-apa aku sekarang berhenti gitu. Okay. Aku tak mandek saiki gitu. Okay. Tapi tolonglah Januari kasih aku inspirasi buat lagu baru kalau memang aku masih dikasih kesempatan gitu. Okay. Beneran itu, Mas. Ter kembang api jadi tuh, Mas. Winterman. Tinggal besoknya aku udah ini aja MIDI bla 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 bla, aku coba lempar ke temanku, asik nih Mas ya gitu. Ya udah gimana? Udahlah lanjut sikat gitu. Ya udah, tadinya kan udah tuh. Udah jadi lagunya, terus aku kan tadinya pengen rilis aja gitu kan. Kebetulan kan aku kenal sama Mas Riko Moka gitu. Okay. Nah, biasa aku kan sama dia, kalau dulu kan urusannya kayak nih ada gitar baru nih, ya kan gitu tuh gitu. Nah, akhirnya aku coba nih Kakanda dengerin laguku ya gitu. Terus dia tiba-tiba yang, Mas, gua nggak komen masalah lagu deh. Terus apaan? Pokoknya gua nggak mau tahu, mulai besok lu foto yang baru, bikin press release. Waduh, jadi serius dong nih, gue bilang. Ayo dong, please dong. Kan lu udah berhenti lama gitu kata. Pikir-pikir, ayolah Mas katanya. Sayang nih gitu. Ya paling enggak diseriusin dikit lah katanya. Oke Mas gitu. Ya udah, akhirnya aku bilang, tapi aku kan nggak ngerti Mas bikin press release. Aku nggak pernah ngurusin yang gitu-gituan. Oke, tenang. Dikirimin contohnya, template-nya segala macam gitu. Ya udah aku kerjain, Mas. Udah akhirnya rilis lah itu. Winterman di tahun 2021 bulan Maret kalau nggak Maret ya. Maret atau April gitu, lupa aku. April kayaknya. Mungkin. April. Habis Maret toh? Iya. Ya April. Sebelumnya Februari ya Mas, sebelumnya. Akhirnya aku ketagihan, Mas. Sampai berapa ini, Mas? Udah berapa lagu? Sekarang kalau tak keluarin udah 3 album kayaknya, Mas. Oh ya? Wih, sombong ya ternyata ya. Wah, banget. Ini aku lagi nyari orang gila yang mau ini. Produser. Nih, duit sana bikin album. Ya udah ketemu sama saya ini. Nah, siap. Saya kan udah punya saham juga ya. Udah punya saham di sini, mantap. Saham orang gila. Gila. Terus akhirnya jadi Winterman. Kapan nih kira-kira mau dialbumkan ini, Mas?
Aku sih pengennya ya ini kepengennya ya Mas. 2022. Pengennya tahun ini ya. Ngomongin soal Winterman ini Mas. Ini kan nantinya pasti bakalan album. Kira-kira kapan nih rilis albumnya nih? Album pengennya sih tahun depan Mas. Oke. 2022 ya. Mudah-mudahan kalau energinya banyak, Amin. finansialnya tidak terkendala, Ada yang mau teman-temannya tidak terkendala gitu. Mudah-mudahan Juli gitu aku pengennya ya. Ini namanya kepengenan ya. Amin. Mudah-mudahan Juli bisa album gitu. Amin. Pengennya. Tapi emang namanya impian kan dari pengen itu tadi Iya. sih, memang dari pengen itu tadi. Tinggal ngejarnya aja. Ajar. Apa yang kita ucapkan semoga dicapai sama yang di atas, Pak. Oh, insya Allah iya Amin. Mas. Karena kan positif. Dalam artian kita kan bikin, Mas Adi ini bikin album, nyanyi di mana-mana, kan tetap balik lagi ke keluarga. Betul. Itu namanya jihad. Masya Betul. Allah. Nah aku berpikir begitu. Insya Allah pasti dijabah. Karena kalau itu bukan rezekiku, mungkin itu rezeki anakku. Wah bener. Tetap aja nanti yang main Mas Adi. Iya. Bukan anaknya. Terus kalau sama musisi Mas, kalau baru sih nanti bakalan sama siapa nih kira-kira? Atau yang bantu-bantu di albumnya nih? Aku salah satu produserku ada namanya Koko Iria. Oke. Koko Iriawansa. Oke. Ya dia juga ngeband apa namanya aku lupa. Apa bro? Saya ya. Ya ada itu. Dia orang Gorontalo yang ya udah lama di Jakarta juga. Aku cocok lah, maksudnya Match lah ya. match lah untuk musik. Terus ada Wildan juga yang sebenarnya yang gitaris tapi aku palakin untuk suruh jadi main keyboard gitu. Tapi dari biasanya aku cuman punya lagu yang raw, cuman gitar vokal gitu doang yang. Oke. Karena aku kan main keyboard kan terbatas ya ininya bisanya gitu loh. Nah karena Wildan lebih tahu banyak Note. iya, kalau Mas kalau kamu satunya di C gitu, aku bisa main di register nada tetap C tapi bisa di kebalikannya atau apanya gitu. Itu terdengar jadi lebih enak, jadi kepancing juga akunya. Oh, kayaknya seru ya. Kalau aku masukin habis itu aku masukin ini lagi gitu aja gitu. Sementara itu mungkin ada beberapa teman dari Jogja juga gitu yang next gitu. Aku sih lagi mencoba merekrut banyak kader di daerah-daerah gitu. Jadi partai di Widodo dong. Iya. Partai Awi. Enggak kan Ini. Jadi seandainya aku harus main di Jogja umpamanya, aku punya band musisi di Jogja umpamanya gitu. Berarti ini one man show berarti. Enggak dong. Tetap pakai band ya? Pengennya. Karena kan biar meriah aja Mas gitu. Karena musikku juga kan sebenarnya elemennya banyak selain gitar sama vokal gitu. Kalau Ya. teman-teman Malang nih yang Mas Adi kenal siapa nih musisi-musisi Malang nih? Aku kalau Malang yang paling sering ngobrol WK Paris. WK Paris. Ya. Karena terus siapa lagi ya Yang Malang? tahu, ya? yang tahu. Yang aku tahu Flanela itu kan. Flanela tahu lu. banget, Mas. Suka itu aku dulu. Zaman-zaman aku jatuh cinta sama perempuan. Lagu yang mana itu? Ada lagu. Na 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 na. Sejak kau mendua. Iya. Iya. Yang mana tuh cowoknya yang mana tuh gitu. Nah. Atau yang apa tuh? 3 hari ya? Apa ada yang judulnya 3 hari juga tuh? Nah, iyalah. Cinta abadi yang terluka. Atau yang ada yang cium-cium apa gitu tuh. Lali aku. Cium-cium itu eksplisit itu kayaknya. Apa yang cium-cium? Terus kalau kayak sekarang kan kebetulan kan aku lagi ada ya aku lagi tur kecil-kecilan gitu. Nah, nanti bakal kayak ketemu Wanding terus Mas Neding. ada pagi tadi gitu ya, menambah teman. Pagi tadi, ntar sore. Sore Nah, semalam suntuk. Coklat. Terus pengalaman manggung paling berkesan Mas Adi di mana Mas? Bebas sih mulai dari dulu sampai sekarang mungkin. Pengalaman manggung paling berkesan di mana ya? Aku
Aku Itu di ini. Dek. Awakmu tahu ini nggak? Apa tuh? Acara Superbad Di mana? di Jaya Pub. Oke. Itu di sana. pengalaman pertama aku main masih berdua itu aku dulu sama Elda itu awal-awal ke Jakarta Sama gitu. Elda, oke. Nah, itu acaranya apa? Mas Amengnya White Shoes. Oke. Jadi apa Jaya Pub itu kan barnya tuh apa kayak klasik gitu loh Mas. Nah. Apa temboknya kayunya pun udah beneran bau bir gitu. Oh, kuis. Terus ada gitu apa yang Apa tuh? pempo buat jualan es. Oh, Potong itu loh, ngono. kalau di sini nama titot-titot, Mas. Heeh. Ini kan titot-titot gini kan. Yang biasanya buat es dung-dung itu tuh. Iya. Kenapa kok berkesan, Mas? Nah, itu aku ngerasa pertama kalinya diterima scene di Jakarta saat itu. Oh. Aku main Tahun jadi berapa, Mas? Mohon maaf. 2000 sekitar 2012. 2012. Jadi diajakin sama Mas Ameng main yuk di Superbad gitu. Waduh, derdek yo. Anak daerah tuh datang ke Jakarta. Tapi Mas Ameng juga bilang, harusnya kayak gini dong, mau walaupun tinggal di daerah gitu, mau main ke Jakarta gitu. Siap Mas gitu. Udah tuh main di situ ternyata itu ya Ruru lah ya, Ruru dan Radio. teman-teman kan. Oke. Komunitasnya kan lebar sampai kemana ya, mau ke film, mau ke apa, mau artwork lah, mau ilustrator, mau apa kan mural, lebar ya kemana-mana dan itu ngumpul di situ tuh. Nah selesai main aku tuh seru lah tuh pokoknya lagi main tuh tetot. Jadi emang di present ini ada teman-teman dari Jogja lagi main ke Jakarta gitu, udah disambut meriah banget. Begitu selesai turun disamperin tuh sama dulu bandnya Swimming Elephant namanya. Aku masih ingat namanya Yogas. Samperin sama dia, Mas dari Jogja kan? Ya, aku dari Jakarta, salam kenal. Ayo kita kenalan gitu. Oh muter Mas, dikenalin semua sama orang-orang yang ada Sampai di besok kabarnya tuh ya? Nggak selesai sampai besok. dikenalin semua itu. Oh, aku ngerasa segininya ya teman-teman di sini tuh menyambut gitu tuh. Aduh, udah tuh mulai dari situ tuh Pede, wis. auto betah di Jakarta. Iya Pak, WMR-nya beda. Oh, gitu. Tapi tetap Tetap apa ini? di bawah UMR. Aku terakhir, kalau aku nonton secara repeat ataupun nonton Mas Adi Widodo di Jakarta itu di The Palace kalau nggak salah. Sekarang ganti nama kalau nggak salah Mas ya. Palace. The Palace, kita nggak sih? Aku ingat-ingat lupa The Palace. Itu The Palace sama itu di mana ya? Mas? sama 420 juga. The Palace itu di mana sih? SCBD bukan? Kayaknya Mas. Aku motoran Pak ke sana sama salah satu rokok Oh iya, tiketing. tiketing. Oh iya. Tapi kan ada orang dalam Pak. Iya. Masuk aja saya. Sama Cici juga bukan sih mainnya? Lupa aku Mas. Danila. Oh iya Mbak, ya. Oh iya, benar. Ya Aku benar. ngerti, Iya aku iya ngerti. iya iya iya. Ya kan The Palace kan namanya? The Palace. Iya kan? Apa beda? Bukan. Kita bukan. Namanya apa itu ya? Lah The Palace itu Itulah pokoknya. Karena aku ingat itu event brand itu untuk pertama kalinya tiketing. Tiketing, Pak. Startnya dari situ tuh. Sekarang ganti nama tempat itu. Jadi Lupa aku namanya apa. aku tanya. Itu pokoknya. Di sana aku nonton Rabbit. Wah, aku di backstage kok, Mas. Waktu itu ya ada Danila juga. Aku ngobrol mbek Mas iku pisan. Dah, beres fotografer Danila siapa sih? Udah lah. HP ku ndirek lali ya wis lah pokoknya itulah isiku kita ngobrol backstage sama 420 karena aku di sana itu sama anak-anak itu sama Mas kalau di panggung namanya itu Bubu tapi kan Nardi namanya Heeh. 420 gitarisnya selainnya Mas itu selainnya siapa Andi. Andi kan Andi Oh. Ardi tuh pokoknya dibawa ke sana lah karena Bentar, ya dulu. tetep aja Andinya BAG atau yang satu lagi? yang satu lagi Oh, yang masuk. Oh iya iya. ya kan diajak lah ke sana ya wis ternyata ono secara repeat ya wis akhirnya kita ngobrol di sana terus selain itu Mas genre awal yang dipelajari Mas Adi apa Apa genre? genre awal Genre aku Britpop kayaknya ya. wis anak England bos Ya England Offset City lah. City
Kalau di peta. Oke. Wales berarti ya. Wales. Asli Wales. Itu kalau kita ngomongin genre kan sekarang kan banyak nih musisi-musisi yang genrenya tuh banyak. Iya. Terus banyak musisi-musisi dalam artian itu ya kita juga bisa nyebutnya musisi karena beliau ini juga penyanyi, juga gitaris dan sebagainya kan. Iya. Itu termasuk juga musisi. Cuma mereka cover. Tanggapan Mas Adi? Oh. Mas? Cover ya. Iya, cover nih. Kalau aku sih bilang cover nggak apa-apa. Kalau tujuannya mungkin bedah lagu yang mereka suka gitu ya, nggak apa-apa, itu bagus. Jadi untuk pengalaman, oh dia kenapa lagunya enak ya, setelah dibedah ternyata oh dia antara feel gitar di sini sama gitar satunya lagi kenapa terdengar enak, karena memang frekuensinya benar. Mungkin kalau gitu, kalau aku mengcover lagu. Tapi kalau mau cover secara profesional, ya alangkah lebih baik izin dulu sama yang punya lagu. Paling tidak kan sang penciptanya merasa dihargain untuk hak intelektualnya ya gitu loh. Karena bikin lagu itu bisa dibilang susah, bisa dibilang setengah mati susah ininya. Gampang, susahnya juga bisa setengah mati gitu loh. Cuman kan bukan gampang atau susahnya gitu loh. Itu kan kayak kita bikin lagu pun yang mungkin kan biasa bikin lagu kan, lagunya kan gitu-gitu aja. Belum tentu, siapa tahu itu kan gift ya. Oke, benar. Yang bener-bener dititipin lewat kamu Yole gitu. Oke. Ya makanya kalau memang mau mengcover secara profesional, ya lebih baik izin sama yang punya lagu gitu. Tapi, Nah ini. kalau bisa ya. Ini kalau aku ya. Kalau pandangan pribadiku Siap. gitu loh. Kalau bisa jangan kebablasan cover terus gitu loh. Minimal. Iya. Punya. Karena Oke. kalau cover terus, Oke. dia sendiri nanti nggak berkembang gitu. Karena kamu tujuannya cover apa? Pengen jadi musisi juga kan ujung-ujungnya gitu loh. Mending kamu bikin karya, kamu bangga sama karyamu sendiri, mau itu jelek kayak, mau itu bagus kayak. Karena menurutku karya itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Tinggal butuh pendengar yang tepat aja sebenarnya. Top. Kalau aku sih begitu. Dan satu sisi lagi, kalau mungkin dari sisi musisinya ya, kalau aku ini memandang cara bego-begoan yang aku tahu aja gitu loh. Kalau kayak aku sih, aku nggak khawatir kayak laguku mau di cover gitu juga. Aku memprotek laguku, aku ngerasa udah bener gitu. Aku di publisher, di agregatorku sudah aku protek dengan benar gitu. Jadi begitu kamu cover umpamanya, mau upload di YouTube gitu, di YouTube gitu, yang detiknya aku nggak tahu agregatorku sudah bisa ini lagunya Adi nih, langsung diklaim sama mereka gitu. Jadi ya jangan marah kamu gitu. Kamu yang susah, aku yang dapat duitnya gitu. Kalau aku sih nggak masalah. Makanya kalau lebih baik kamu, Mas Adi, aku bisa cover lagumu nggak? Oh bisa, kamu tinggal urus umpamanya ke agregatorku ya. Nanti di situ ada pilihannya. Ini lagu cover, artis aslinya ini gitu. Nanti itu akan keseplit sendiri, selesai mas. Aman ya? Nggak perlu ribut-ribut. Benar. Tapi ya jangan cover mulu. Tadi cover tuh untuk belajar aja lah gitu loh. Kalau memang pengen jadi musisi ya pede aja bikin lagu sendiri gitu. Kalau belum ngerasa enak, ya berani gini lah. Semetal-metalnya orang nih, kalau 24 jam nih, pasti adalah dalam 5 menit itu dia butuh lagu-lagu yang aku cinta kamu. Itu pasti mas, nggak mungkin terus, nggak mungkin. Satu buah lagu. Jangan capek telinganya mas. Terutama kalau sepertiga malam nih, nggak mungkin dengerin lagu yang kayak begitu kan. Pasti yang butuh yang Titanic gitu-gitu kan. Ada Titanic. Iya benar. Bener nggak? Iya. Ya karena kalau aku ngelihatnya itu dari sisi apa? Mungkin kalau malam apa tekanan udara karena butuh frekuensinya seberapa gitu kan. Manusia begitu aja. Benar kata Mas Adi, bukan karyanya jelek, bukan suaranya jelek atau apa, emang belum ada pendengar yang tepat aja. Belum nemu aja. Harapan Mas Adi ke depannya apa nih, terakhir nih?
tentu kalau aku harapanku sukses, jaya, Amin. jaya, gitu. Sukses dunia akhirat. Iya, man, itu Mas. Iya. Sukses dunia akhirat. Bisa bermusik dengan tenang. Amin. Bisa nyenengin orang. Amin. Tapi yang jelas aku nyenengin diriku sendiri dulu. Amin. Bisa nabung yang banyak, anakku bisa jadi pembalap F1, aku bisa naik haji. Amin. Ya, cukup. Ya, mungkin punya rumah di Menteng yang Amin. ya standarnya Cuma- Menteng nggak apa-apa lah, ya, satu amin aja lah, nggak juga. apa-apa. Menteng mah bisa. Tak kontrakin Bisa, aja udah, bisa, aku tetap Menteng. tinggal di Depok ya. Karena ketika orang ngobrol, rumahnya mana Menteng? Gak mungkin deh. Iya. Gak percaya. Pokoknya harapannya yang baik-baik aja Mas. Amin. Sama aku mungkin Apa tuh? kalau mau bilang buat teman-teman yang mau nulis lagu umpamanya, Siap. bikinlah lagu yang berpesan positif. Gitu. Amin. Karena takutnya lagu itu kan bisa dibilang nanti kalau kata orang tua-tua, hati-hati kalau ngomong gitu, omonganmu tuh doa, loh gitu. Iya, benar. Makanya bikin lagu yang pesannya positif lah, bagus gitu, yang bisa menginspire orang gitu. Kalau bisa hindarin kata-kata yang tidak baik, kecuali kalau untuk kebutuhan live nggak apa-apa lah, seru-seruan gitu. Karena aku ada lagu menghujat berjamaah gitu ada. Itu live doang Mas. Kalau pas nanti recording jadinya Pretty Liar gitu. Oh, enak. Siap. Ini mungkin Mas Adi, YouTube-nya Mas Adi apa mungkin? Bisa di-share? Kalau mau nyari YouTube aku harus lengkap banget nih ya. Nih perhatiin pelan-pelan nih. Adi Widodo Musik. Adi Widodo Musik. Jangan Adi Widodo doang, nanti ketemunya Kang Sanapan yang tembak-tembak itu loh. Oh iya? Kalah Mas channelku Mas. Sama itu? Logo, iya. Kalau kita mau protes ke Adi Widodo yang tembak-tembak, kita ditembak ya? Enggak dong, nanti Kita jadian. sampean artis tapi kalah di aku tuh gitu. Makanya jadi mungkin buat Adi kalau kalian Widodo Musik. kalau kalian ngelihat channel ataupun kalian kepingin silaturahmi ke channelnya Mas Adi Widodo, jangan lupa di Adi Widodo Musik. Betul. Sudah? Sudah. Instagram DEE_Adie. DED_. Harus dibaca ala Madura. DEE_. Bukan DAdi gitu. DAD ya Allah. Tepuk tangan buat Mas Adi Widodo. Terima kasih buat people yang sudah nonton Delta kita bareng Mas Adi Widodo. Habis ini kita tantang nih Mas Adi Widodo tentang pendengarannya. Tak tantang tentang pendengarannya. Kita kasih game kecil-kecilan. Boleh. Tapi sebelum itu jangan lupa buat di like, komen dan juga subscribe di YouTube channel dari Realism 7 dan juga di Adi Widodo Musik. Terima kasih buat Mas Adi. Semoga kita sukses. nggak pengen bocoran yang penting satu Mas. Apa tuh? Mudah-mudahan bulan depan saya punya single baru. Amin. Mudah-mudahan Mas Adi bulan depan punya single baru. Judulnya? Stay on me. Judulnya? Stay on me. Judulnya? Stay on me. Stay on me. Sekarang kita betul buat Adi Widodo. Terima kasih Mas Adi, sukses selalu buat Mas Adi. Jangan lupa sekali lagi di follow Instagramnya Mas Adi, DAdi tadi itu. YouTube channelnya di Adi Widodo Musik dan juga jangan lupa buat di follow ataupun di subscribe dari Realism 7. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.